Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan guru saya hari ini tidak bisa hadir. Baik, Bu Tia. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi periode awal Budi Utomo, Sarekat Islam dan Muhammadiyah. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Puspita Anjani. Saya Anissa sebagai pemateri. Saya Keisha Kirani sebagai pemateri. Saya Gadis Nautiara sebagai pemateri. Saya Royunus Sasi Kirana sebagai pemateri. Saya Siska Ramadhani sebagai pemateri. Dan Dino Fajar sebagai pemateri. Saya Fania Muhaya sebagai pemateri. Saya Natasha Nanda Putri sebagai pemateri. Dalam isi materi ini terdapat sejarah, tanggal berdiri, tujuan organisasi, sifat gerakan, dan tokoh pendiri. Materi pertama akan dibacakan oleh Anissa. Periode awal Budi Utomo. Berdirinya Budi Utomo ini bermula dari ide Dr. Wahidin Sulidosodo. Ia merupakan alumni Sofia yang sering berkeliling di kota-kota besar di Pulau Jawa. Ia berkeliling menyebarkan gagasannya mengenai bantuan dana bagi pelajar pribumi prestasi yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar Sofia pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Tokoh berdirinya yaitu Dr. Suetomo, pelajar dari Sofia termasuk Wahidin Sulidosodo yang mempengaruhi lahirnya Budi Utomo dengan gagasan beasiswa pendidikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Keisha. Selanjutnya ada tujuan organisasi. Tujuan organisasi Budi Utomo yang pertama adalah meningkatkan pendidikan, kesejahteraan, dan kemajuan rakyat Indonesia, khususnya kaum priai atau kaum ningrat atau bangsawan Jawa. Yang kedua, Budi Utomo lebih fokus pada pendidikan dan kebudayaan. Namun, kemudian berkembang menjadi organisasi yang mulai memikirkan kemajuan sosial dan ekonomi bangsa. Kemudian ada sifat gerakan, non politik, pribumi, dan elit Jawa, dan gerakan nasionalisme awal. Selanjutnya ada tokoh-tokoh lain yang berpengaruh, ada Gunawan Mangkukusumo, Suwerdi, Jito Mangkukusumo. Perkembangan dan pengaruh Budi Utomo menjadi inspirasi bagi para terbentuknya organisasi-organisasi penggerak lainnya di Indonesia seperti Sarekat Islam dan Independence. Dan kedua, pada tahun 1935, Budi Utomo bergabung dengan Partai Indonesia Raya atau Parindra yang menunjukkan transisi dari organisasi non-politik menjadi politik. Budi Utomo juga dikenal sebagai tonggak awal penggerakan nasional Indonesia dan hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei. Selanjutnya ada Sarekat Islam. Sarekat Islam berawal dengan nama Rexel Rumexel yang berisikan dengan pedagang muslim. Terbentuknya Sarekat Islam ini berawalan dari karena pedagang muslim tidak suka dengan sikap orang-orang Tionghoa. Sarekat Islam berdiri pada tanggal 16 Oktober 1905 yang berawalan dengan nama Sarekat Dagang Islam dan diresmikan pada tahun 1912. Tokoh utama dari Sarekat Islam yang pertama ada Haji Samanhudin, HOS, Tjoko Minato, dan Abdul Muiz. Untuk Haji Samanhudin lahir pada 8 Oktober 1968 dan meninggal pada 25 Desember 1956. Untuk HOS Tjoko Minato lahir pada 16 Agustus 1882 sampai 17 Desember 1934. Dan untuk Abdul Muiz lahir pada 3 Juli 1886 dan wafat pada 17 Juli 1959. Selanjutnya ada tujuan. Awalnya adalah untuk melindungi kepentingan pedagang Islam pribumi dari persaingan dengan pedagang Tionghoa. Kemudian
Pendidikan Islam berkembang menjadi organisasi yang diperjuangkan kemajuan ekonomi, sosial, dan politik bagi umat Islam di Indonesia serta menuntut hak-hak pribumi. Selanjutnya ada sifat gerakan. Gerakan massa yang memiliki basis luas di kalangan pedagang Islam. Dari rakyat biasa, gerakannya bersifat nasionalis, religius, dengan memadukan perjuangan ekonomi, sosial, dan politik dalam kerangka Islam. Selanjutnya ada Muhammadiyah. Jadi sebelum terbentuknya Muhammadiyah ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri itu bermimpi untuk membuat sebuah organisasi Islam besar yang modern dan berkelanjutan. Dan pada masa awal pendirian, aturan pemerintah Hindia Belanda ini membatasi gerak dari Muhammadiyah. Namun dalam Kongres Budi Utomo di rumahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan menyatakan bahwa organisasi ini perlu berdiri tidak hanya di Yogyakarta, tapi di seluruh Pulau Jawa sampai Sulawesi, Kalimantan, dan di berbagai tempat di Nusantara. Dan pada saat itu pemerintah pun menyetujui Ahmad Dahlan untuk berdakwah atau berceramah di berbagai tempat. Terus dia membebaskan umatnya untuk dari kejumudan, kebodohan, dan berorientasi pada amal soleh. Selanjutnya tentang pendiri dan pendirinya. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Tujuannya itu ada dua. Yang pertama pemurnian ajaran Islam, dan yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan dan sosial, dan juga meningkatkan pendidikannya. Sifat gerakannya itu ada tiga. Yang pertama ada reformis, non politik, dan modernis. Muhammadiyah sangat berkembang pesat dan menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang juga memberikan pengaruh besar pada bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Nah, di sini tanggapannya adalah meskipun mereka memiliki fokus yang berbeda, ketiga organisasi ini memiliki kesamaan yang dalam. Tujuannya memajukan bangsa Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mereka merupakan gerakan nasional Indonesia yang mendorong kesadaran nasional dan perlawanan penjajahan Belanda.